Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuni Budiati MPPM selaku dosen mata kuliah manajemen strategi, teman-teman kelas 4B dan para audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arlaida Nurhalizat Lubis dengan NIM 666 12031 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen strategi pada FISIP Untirta. Video ini dibuat dalam pemenuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen strategi. Adapun yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama mengenai FISIP Untirta, kemudian visi misi dari FISIP Untirta, kemudian tujuan dan sasaran, kemudian yang keempat ada pengantar EVAS dan IVAS, kemudian yang kelima ada tabel analisis EVAS IVAS serta interpretasi nilai, dan yang terakhir ada kuadran dan analisis dari kuadran tersebut. Mengenai FISIP Untirta, di mana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini salah satu fakultas yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang didirikan pada tahun akademik 2002-2003. Kemudian mendapat legitimasi menjadi bagian dari Untirta dengan surat keputusan nomor 124/0/2004 sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Di mana di fakultas ini terdapat 3 program studi, yaitu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan. Kemudian FISIP Untirta terus berpacu dan berkembang untuk berusaha mensejajarkan diri dengan fakultas yang lebih dahulu berdiri dengan mengeluarkan jurus-jurus strategis baik di bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun visi misi dari FISIP Untirta, yang pertama visinya yaitu menjadikan FISIP Untirta sebagai pelopor integrate, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Kemudian ada misinya, ada 4. Yang pertama, menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Kemudian yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan apply research dan publikasi jurnal ilmiah dengan open journal system, dan berreputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Kemudian misi yang terakhir adalah modernisasi manajemen, data pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama ada tujuan FISIP Untirta, di mana tujuan ini dibagi menjadi 4 bidang tujuan. Yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua tujuan penelitian dan publikasi, kemudian tujuan pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir tujuan kerjasama. Adapun tujuan pendidikan ini, yang pertama meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. Kemudian selanjutnya di tujuan yang kedua, tujuan penelitian dan publikasi, di mana yang pertama meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial dan politik di masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini di mana menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, di tujuan kerjasama ini, yang pertama menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan perguruan tinggi lain baik skala lokal, nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya pemecahan masalah kemasyarakatan di bidang sosial dan politik. Selanjutnya, di mana setelah tujuan terdapat sasaran. Yang pertama, selalu mendapatkan akreditasi A bagi semua prodi yang ada di FISIP Untirta pada saat penyelenggaraan akreditasi BAN PT. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan
seminar nasional pada saat perayaan Disnatalis setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, membuat target jumlah jurnal penelitian yang harus dicapai oleh dosen dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, dosen ikut berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengagendakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait fenomena atau situasi yang sedang terjadi paling sedikit 3 bulan sekali. Kemudian, semua mahasiswa yang berada di peralihan semester 5 ke semester 6 melaksanakan kegiatan KKN 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, melakukan kunjungan dan atau menerima kunjungan dari fakultas fisip universitas lain sedikitnya 5 kali dalam setahun. Kemudian yang terakhir, melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang ada di Banten dalam menghadapi masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, bencana alam, dan lainnya. Kemudian selanjutnya terdapat EVAS dan IVAS, di mana EVAS adalah External Strategic Factor Analysis Summary atau yang disebut juga sebagai suatu alat analisa yang menyajikan kondisi lingkungan eksternal dari sebuah organisasi, lembaga, maupun perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki. Kemudian sedangkan IVAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary, di mana suatu alat yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dengan menggunakan kerangka atau faktor strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah organisasi, lembaga, dan perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat tabel analisis EVAS dari Visip Untirta, di mana tabel analisis EVAS ini dengan melihat faktor lingkungan eksternal, di mana yang di dalamnya terdapat peluang dan ancaman. Di mana peluang yang pertama yaitu lokasi kampus yang berada dekat dengan ibu kota provinsi Banten dan dekat dengan wilayah administratif. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Kemudian yang ketiga, banyaknya peluang kerja bagi mahasiswa lulusan prodi yang ada di Visip Untirta, baik administrasi publik, ilmu komunikasi, maupun ilmu pemerintahan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan pelayanan akademik dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga nilai yang didapat dari peluang ini yaitu 2,45. Adapun ancaman, di mana terdapat ancaman dari faktor lingkungan eksternal Visip Untirta. Yang pertama, minat masyarakat pada pendidikan perguruan tinggi masih kurang, apalagi dengan melihat masyarakat yang di wilayah Banten. Kemudian yang kedua, persaingan peringkat Untirta dengan universitas lain yang ada di 10 besar. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas dan kemampuan fakultas fisip lain di perguruan tinggi lain di wilayah Banten. Kemudian yang keempat, terbatasnya melakukan program kerjasama karena situasi pandemi COVID-19. Sehingga total nilai dari ancaman tersebut yaitu 1,08. Kemudian nilai akhir EVAS dari Visip Untirta, di mana menggabungkan subtotal peluang dengan subtotal ancaman yaitu 3,53. Kemudian selanjutnya terdapat tabel analisis IVAS dari Visip Untirta, di mana tabel analisis IVAS ini dengan melihat faktor lingkungan internal, yang di mana terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu memiliki dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3. Kemudian yang kedua, terdapat banyak dosen yang masih berusia muda yang memiliki potensi untuk terus berkembang. Kemudian yang ketiga, semua prodi memiliki sarana laboratorium. Dan yang keempat, melakukan evaluasi kerja dosen dalam kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara rutin setiap akhir semester untuk meningkatkan kinerja. Nilai dari kekuatan ini adalah 3,03. Kemudian terdapat kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu terdapat beberapa dosen yang belum memanfaatkan sarana pembelajaran dengan baik, seperti penggunaan sepada maupun siakat. Kemudian yang kedua, masih kurangnya publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang ketiga, belum maksimalnya pelayanan akademik online dalam mengurus persuratan. Kemudian yang kelima, bidang keilmuan dari setiap prodi belum dikembangkan. Maka nilai dari kelemahan ini adalah 0,85, sehingga nilai akhir IVAS yang dimana merupakan penggabungan subtotal kekuatan dengan subtotal kelemahan adalah 3,88. Dengan demikian, hasil interpretasi nilai EVAS dan IVAS dengan melihat range, di mana range ini adalah
skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, maka nilai EVAS dari Visip Untirta adalah 3,53, yang artinya strategi yang diterapkan Visip Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Sedangkan nilai IVAS dari Visip Untirta adalah 3,88, yang artinya strategi yang diterapkan Visip Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya dan faktor internal lainnya. Kemudian dari nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam strategi kuadran SWOT, di mana jika dilihat dari nilai EVAS dan IVAS dari Visip Untirta, maka berada di kuadran 1, yang berarti mendukung strategi agresif. Alasannya kenapa berada di kuadran 1, yaitu karena Visip Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik, sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut. Dengan demikian, strategi yang harus diterapkan atau digunakan saat berada pada kuadran 1 ini adalah dengan memaksimalkan strategi-strategi yang memiliki inovasi-inovasi atau berinovatif, di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut juga dengan growth oriented strategy. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.